sorry. Panik. Lagi di jalan. Enggak. Iya, lagi di jalan, nyari sinyalnya agak susah banget. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ken, terima kasih Bro Boni sebelumnya telah dapat bergabung dan juga bisa meluangkan waktunya walaupun Bro Bon ini agak susah ya waktunya gitu ya. Bisa hadir di tengah kita untuk mengisi di ruang edukasi Trita Rasa. Oke, secara singkat tadi kita udah membahas mengenai ada beberapa kali kita mau menampilkan slide mengenai profil Trita Rasa. Trita Rasa ini menjadi salah satu sebenarnya yayasan yang baru ya gitu. Kita berdiri ini sejak 4 Januari tahun 2021 yang awalnya sebenarnya kita melihat satu bentuk kebutuhan klien dengan gangguan penggunaan zat ini kebutuhannya agak sulit gitu, kurang fleksibel gitu. Dan bahkan banyak perawatan yang bentuknya terpecah-pecah gitu. Dan akhirnya kita membuat satu bentuk case management center untuk memberikan satu bentuk layanan yang tepat dan juga tepat sasaran dan juga cepat gitu sesuai dengan kebutuhan kliennya gitu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu semuanya udah beberapa kali untuk melihat profil Trita Rasa setiap sesi ini dan salah satunya bisnis service kita salah satunya ada ruang edukasi yang ini udah kedua kali kita adakan dan saya sangat apresiasi sekali pada Bapak Ibu yang telah yang telah antusias untuk mengikuti ngabuburit di ruang edukasi Trita Rasa. Mungkin nantinya kita akan terus mengadakan satu bentuk pelatihan karena ini menjadi salah satu yang penting dalam kita memberikan layanan untuk menambah kompetensi dan juga informasi dan juga pengetahuan untuk klien kita sendiri juga gitu. Dan habis itu mungkin kita akan ada beberapa bulan lagi ya kan kalau nggak salah, ditunggu aja waktunya. Mungkin kita udah bisa tatap muka yang pasti jauh lebih baik daripada ini gitu. Mungkin ada kendala ataupun juga ada hambatan sewaktu sesi lokakarya ini. Kami dari manajemen Trita Rasa mohon maaf sebelumnya, baik itu secara teknisnya dan juga kemarin sempat ada beberapa gangguan saya dengar. Kami mohon maaf dan mungkin nanti selanjutnya kita bisa tatap muka bisa lebih baik lagi gitu. Nanti tinggal ditunggu saja. Keken mungkin akan menginfokan untuk selanjutnya gitu. Mungkin pertengahan tahun kita udah bisa mulai untuk tatap muka ya Ken ya. Kisi-kisi boleh Mungkin kali itu bro. kisi-kisi apa ya? Kisi-kisi hampir sama seperti yang sesi yang sebelumnya. Ada mengenai family intervensi. Itu bukan kisi-kisi sih. Itu bocoran deh. Itu bocor. Cuman mungkin lebih detail gitu kan. Dan ini emang butuh berapa hari ke pelatihannya gitu. Jadi nggak bisa untuk sekedar cuman diadakan bentuk webinar ataupun juga lokakarya. Kalau nggak salah itu bisa 5 hari ya kan ya kalau nggak salah. Dan kemarin itu baru hanya untuk overview aja sebetulnya. Semuanya lebih banyak untuk overview aja yang sebelumnya. Mungkin itu sih gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya yang telah bergabung dalam ruang edukasi Trita Rasa. Bila ada kekurangan, kami sekali lagi mohon maaf dan sehat selalu untuk Bapak dan Ibu semuanya. Selamat Idul Fitri, selamat menunaikan ibadah puasa sampai selesai besok terakhir. Mungkin ada yang udah selesai duluan mungkin ya. Belum ya. Belum ada ya atau mungkin udah ada yang lebaran duluan. Nah, mungkin itu aja kan Bapak dan Ibu semuanya sekali lagi terima kasih untuk waktu dan saya kembalikan ke Keket. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Irfan selaku Ketua Trita Rasa Foundation. Ya ini kisi-kisi lagi kalau kemarin mungkin Mbak Debbie hanya overview ya kegiatan intervensi keluarga. Di tahun ini insya Allah kita akan mengadakan yang lebih bisa dibilang lebih dengan tatap muka karena yang namanya keterampilan itu akan lebih efektif, lebih maksimal kalau misalnya kita tatap muka. Jadi insya Allah ditunggu aja update nanti di Trita Rasa medsosnya atau di mana. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke narasumber kita nih, Bro Bonike. Ini yang kemarin Mbak Debbie bilang pas kegiatan intervensi keluarga, keluarganya datang cukup banyak, Bro Bon ya. Iya. 12 orang. 12 orang. Dari kakeknya, dari ibunya, dari kakaknya. Jadi ini Bro Bon saat ini bekerja di Yayasan Karisma. Beliau sudah melanglang buana dan terlibat di beberapa penelitian juga. Beliau juga
pensiunan ketua IKI DKI. Ya, demisioner kemarin. Baru Demisioner, dimisioner. Tem. Dimisioner. Oke, ya silakan Bro Bon, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Sis Keken telah membuka tadi. Bro Irfan juga telah memberikan sambutan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dari Trita Rasa yang telah mempercayakan kepada saya untuk ruang dan waktu gitu ya, mengisi kegiatan di ngabuburit di ruang edukasi gitu ya selama bulan Ramadan, dan kebetulan saya mendapatkan posisi terakhir. Posisi terakhir itu paling enak sebenarnya, paling enak ngapa-ngapain, maksudnya pokoknya paling enak lah posisi terakhir tuh. Kalau duluan tuh paling nggak enak. Kebetulan juga saya besok lebaran sih sebenarnya, saya lebaran besok gitu ya, nggak apa-apa. Terima kasih tadi Bro Irfan udah ngucapin selamat lebaran itu buat teman-teman yang merayakan besok gitu ya. Berapa lama waktu yang saya punya, Siskan? Karena ini slide-nya lumayan nih, 70 slide. Sampai Iya, maghrib. sampai jam maghrib 4, Bro. Sampai takbiran. Sampai jam 4 ya. Ya, jam 4 itu sudah termasuk. Jadi jam setengah 4 selesai paparan, kita lanjut dengan diskusi. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan akan ditampung dulu di kolom chat, baru kita diskusikan, Bro. Oke, berarti nggak bisa sampai jam 6 ya? Ya, oke. Saya langsung mulai. Ini juga tadi saya lihat ada Bro Agil ya. Ada Bro Agil, terus juga ada beberapa orang rekan-rekan yang saya kenal gitu ya. Ada juga mungkin yang saya belum mengenal. Selamat siang menuju sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya untuk mengenalkan diri saya Bonike. Rekan-rekan saya biasa memanggil saya Boni, ada yang memanggil Bro Bon, ada yang memanggil Om Bon. Di sini saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk memanggil saya dengan senyamannya aja, mau manggil saya dengan nama apa. Nama depan saya oke, nama belakang saya oke. Oke, saya akan bagikan. Oke, sudah terlihat ya di layarnya Bapak Ibu semua? Sudah, Bro. Oke, sudah terlihat. Kalau bicara teknik dan strategi komunikasi konseling ini akan sangat banyak sekali gitu ya. Kalau bicara teknik konselingnya sendiri mungkin sangat banyak, maksudnya di luar MICBT itu ada banyak sekali. Nah, tapi ini saya akan membahas hal yang seringkali terlewatkan oleh kita nih sebagai para praktisi atau sebagai konselor gitu ya. Apa itu? Nanti kita lihat sama-sama. Dan ini sebenarnya sering dicermati nih. Mungkin Siska kan juga tahu gitu. Hal-hal seperti ini sering dicermati pada saat uji kompetensi sebenarnya. Hal-hal sederhana yang mungkin kadang terabaikan oleh kita karena kita fokusnya dengan hal yang di kepala kita harus canggih dengan menggunakan MI, CBT, dan lain sebagainya. Padahal ini hal dasar sebenarnya. Oke, saya masuk ke, kita coba mendiskusikan tentang pengertiannya sendiri gitu ya, kalau dari judul yang ada gitu ya, strategi dan teknik komunikasi konseling gitu ya. Kalau kita bicara strategi, kalau menurut literasi yang saya ambil, ini adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Jadi kalau kita bicara strategi, ada gagasan, ada ide, ada rencana, ada bagaimana mengeksekusi aktivitas tersebut dalam waktu yang ditentukan. Nah, untuk komunikasi sendiri, kalau menurut para ahli, adalah suatu proses sosial. Jadi komunikasi itu ternyata proses sosial, jadi hal yang sangat umum sekali. Yakni sebuah proses bahwa manusia dan interaksi adalah bagian dari komunikasi. Ya, kalau kita perhatikan memang tidak ada satupun yang lepas dari komunikasi, baik itu, ini belum bicara soal verbal atau non-verbal. Tapi pada intinya semua orang kalau kita konteks sosial gitu ya, semua melakukan komunikasi. Nah, sedangkan komunikasi dinyatakan sebagai berdasarkan proses apabila suatu kejadian tertentu terjadi secara berkesinambungan, dinamis, dan tidak memiliki akhir. Nah, komunikasi sendiri ini adalah
yang nggak ada akhirnya gitu. Maksudnya ini terus berjadi kesinambungan gitu, dan ini berubah-ubah, dinamis gitu. Tidak selalu naik, tidak selalu turun, tidak selalu datar. Dia akan selalu dinamis. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli, atau kalau si Kustawan sendiri mengatakan ini disebut konselor, pada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien itu sendiri. Ini menurut Kustawan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian atau ada yang ingin didiskusikan? Oke, berarti cukup jelas. Saya lanjut. Mohon maaf saya tidak dapat melihat wajahnya Bapak Ibu semua nih, atau profilnya Bapak Ibu semua. Nah, apa yang bisa kita rangkum sementara dari judul yang akan kita diskusikan sore hari ini? Teknik dan strategi komunikasi konseling. Apa yang bisa kita, ikhtisarnya apa dari ini? Oke. Terima kasih, Siskan. Ya, ini saya bisa buka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin membuat ikhtisar dari para ahli ini apa nih? Apa yang bisa kita, simpulan sementara kita apa? Simpulan sementara. Ikhtisarnya apa? Ini ngabuburit apa pada ngabur nih? Jangan-jangan saya ditinggal kabur lagi. Ini kayaknya pada terkesima, Bro. Jadi Terkesima kenapa? agak sulit untuk mengungkapkan ya. Ikhtisarnya ini sebenarnya apa gitu. Nggak apa-apa. Itu kita, nah itulah, sebagai seorang konselor, konon gitu ya, kita harus memiliki apa ya, maksudnya kita harus mempunyai analisa yang kuat ya, berani mengambil keputusan gitu. Ya, jadi tidak ada salah, tidak ada benar gitu. Ketika begitu melakukannya kan kita baru tahu, oh kita salah. Nah, kita nggak akan tahu kalau kita salah kalau kita belum melakukan salah, kan itu sederhananya. Silakan Bapak Ibu. Karena tangan saya udah mulai dingin nih. Kalau 20 tahun lalu kalau tangan mulai dingin, saya disuruh joget sama teman saya supaya bisa lebih hangat gitu. Tapi kalau sekarang ya karena Ramadan ternyata. Gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu semua baru mengenal saya gitu ya. Iya, Bro. Oh, siapa tuh? Imam, Bro, Imam. Oh iya, Bro Imam. Oh, dari Ren ya. Iya. Ya, silakan Bro Imam. Ya, jadi ikhtisar yang bisa saya ambil dari pengertian ini adalah jadi konseling itu ternyata bukan cuma sekedar kita ketemu klien dan ngobrol-ngobrol aja, tapi juga harus ada strateginya, kemudian harus ada teknik komunikasinya yang harus kita kuasai sebelumnya ya. Jadi salah satu strategi yang kita lakukan adalah bagaimana kita membuat perencanaan bersama-sama klien itu, bisa membuat perencanaan untuk menyelesaikan permasalahannya, bukan cuma masalah yang menjadi prioritas saja, tapi masalah secara keseluruhan yang mungkin itu bisa berpengaruh kepada masalah yang menjadi prioritas itu. Nah, kemudian dari komunikasi itu sendiri juga kita harus melihat dari, bukan cuma melihat komunikasi secara verbal, tapi juga kita melihat bagaimana non-verbal dari klien pada saat kita melakukan proses wawancara konseling. Terima kasih, Bro. Ya, terima kasih Bro Imam. Oke. Cukup banyak yang bisa disimpulkan oleh Bro Imam dari pengertian-pengertian yang ada di layar kita semua. Ada yang ingin Bapak Ibu sekalian yang hadir siang hari ini, ada yang ingin menambahkan
dari Bro Imam atau memiliki apa namanya pandangan yang berbeda. Iya, ini di sini ada Ya, Bro keterangan. Agil, Bro. Iya, Bro Agil resen. Cuma kok nggak kelihatan nih kaki juga nih. Cuma notif gitu doang ya. Hai Boni, Hai, gimana Bro? Apa kabar Bro? Alhamdulillah masih hidup. Iya, iya. Iya, kalau dari pandangan gue, Mm-mm. eh, ini ya gue juga baru dapet pengertiannya ya. Maksudnya, jadi konseling itu memang di atas intervensi yang kita lakukan. Konseling itu adalah hubungan antara satu manusia dengan manusia yang satunya lagi gitu. Yes, yes. Jadi bagaimana antara individu satu dengan individu yang satu lagi itu membangun satu connection. Nah, gua rasa ini sangat penting banget ya. Sebelum kita terlalu jauh berbicara tentang intervensi seperti yang lu udah sampaikan tadi, sebelum kita bicara tentang pendekatan MI, CBT gitu, bagaimana kita membangun connection, karena memang menurut gua itu part yang nggak bisa kita abaikan sih. Dalam itu namanya kan kayak kalau bahasa ini kerennya tuh hubungan terapeutik gitu, membangun hubungan. Nah, gua rasa ini materi lo krusial banget karena akan membahas tentang strateginya, bagaimana membangun komunikasi yang efektif, yang bisa efektif sehingga intervensi yang kita lakukan itu bisa membawa dampak yang signifikan sih. Itu aja, Bon. Iya, iya. Thank you. Oke. Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin membuat simpulan dari pengertian-pengertian yang ada di layar Bapak Ibu? Ya, ini ada dari Bro ID, Bro Bon. Ikhtisarnya harus bisa menimbulkan kepercayaan kepada klien untuk bisa bercerita kepada kita secara jujur, sehingga kita bisa melaksanakan gagasan, perencanaan, dan strategi untuk membantu klien tersebut dalam mengatasi masalahnya. Oke. Terima kasih Bro ID sudah menuliskan di ini ya, di chat box ya. Ini tadi dengar itu semua nggak? Dengar ya? Di saya aja. Ada, Bro. Emang ada bunyi-bunyi tadi ya? Iya. Oke. Iya Bro, bunyi Bro, dengar Bro. Oke. Iya, tidak ada salah ataupun benar apa yang disampaikan oleh rekan-rekan semua yang hadir siang hari ini. Karena ketika kita membuat simpulan dari sebuah bacaan dari sebuah literasi, itu sah-sah aja kita mau mengambilnya dari mana. Nah, tapi siang hari ini yang saya ambil dari pendapat para ahli tersebut dan satu literasi dari Wikipedia. Jadi kalau kita bicara judulnya, teknik strategi komunikasi konseling adalah proses interaksi sosial terjadi secara berkesinambungan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli pada individu yang memiliki masalah dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Jadi kalau kita bicara akhirnya teknik strategi komunikasi konseling, inilah yang bisa kita simpulkan. Ini menurut si pemateri nih, ini menurut saya berdasarkan pengertian-pengertian yang saya peroleh dari bacaan. Seperti itu. Jadi apa yang sudah disampaikan Bro Imam, Bro Agil itu sah, apa yang disampaikan oleh Bro ID itu pun juga sah. Oke, saya lanjut. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke dalam area intervensi atau apa segala macam kita bahas nih, wah ini isunya apa nih, nah, udah itu kejauhan. Kita bukannya saya bilang kita nggak perlu tahu isunya klien kita, nggak, tapi sebelum kita ke sana kita mesti clear dulu itu apa, kita mesti identifikasi. Nah, identifikasinya apa? Ketika ini kita sambil diskusi ya, karena
ini fasilitator di sini boleh punya veto nggak sih? Kan maksudnya veto ya gayanya si fasilitator, karena kebetulan saya punya gaya tuh yang sambil slide berjalan tuh sambil kita diskusi, bukan di akhir slide selesai kita berdiskusi. Boleh, Bro. Boleh ya? Oke, nah saya juga ingin teman-teman yang hadir siang hari ini partisipatif, dan bersyukur siang hari ini teman-teman masih memiliki energi yang luar biasa gitu, bisa berpartisipatif. Oke, mengidentifikasi 3 faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan diri kalian. Jadi sebelum kita memulai, kita mau intervensi apa, kita mau ngasih treatment apa, kita mau ngasih apa, kita coba identifikasi dulu. Ketika klien mau mengungkapkan dirinya, tentu saja ada hal-hal yang akan mempengaruhi untuk dia mengungkapkan dirinya. Dia siapa dia, apa yang telah dilakukannya, bagaimana peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Tentu saja ada hal-hal yang mempengaruhi untuk seorang klien mengungkapkan dirinya. Nah, teknik ini yang sebenarnya yang akan kita diskusikan. Nah, 3 faktor itu apa nih? Kita mengidentifikasinya apa? Pertama, kecemasan kita nih, kecemasan Anda. Kecemasan Anda ya artinya di sini kecemasan kita. Kita nih sebagai seorang praktisi, kita sebagai seorang konselor. Kalau kata Kustawan tadi, orang ahli itu disebutnya konselor. Kalau dalam hal konseling, memang konselor dan konseli, orang yang mendapatkan layanan dari konseling itu sendiri. Yang kedua, kecemasan klien. Nah, ini yang akan kita coba sama-sama identifikasi. Dan yang ketiga, bertanya tentang pertanyaan bagaimana, maksudnya bagaimana cara kita bertanya. Nah, Oke, saya langsung lanjut. Tapi sebelum lanjut ya, Bapak Ibu semua ketika memulai pekerjaan ini ataupun mungkin sampai dengan sekarang gitu ya, apakah masih ada kecemasan gitu ya untuk membahas topik-topik tertentu gitu dengan kliennya atau dengan konselinya gitu? Ya, saya Bro. Ya. Kalau saya sendiri memang untuk pertemuan pertama itu kadang ada rasa cemas ya. Cemasnya pertemuan pertama sama klien. Nah, itu kadang ada timbul kecemasan. Ntar gue harus kayak gimana ya gayanya ya. Kemudian ntar kalau dia nggak mau ngomong gimana ya. Nah, kalau dia nggak ditanya nggak mau jawab gimana ya. Nah, itu kadang kecemasan itu aja yang muncul. Tapi kalau untuk membahas topik dan kalau dia udah mulai diajak ngobrolnya udah mulai lancar, dia juga udah mulai mau bercerita, itu udah mulai enak. Tapi di awal-awal itu aja kadang muncul. Oke, di awal-awal itu muncul ya. Ya, thank you Bro Imam untuk sharingnya. Ini saya coba mau lihat buka chat box-nya ada siapa ini. Oke, terima kasih kan ada item-itemnya karena saya lagi mencoba mencari siapa yang akan membuka mic berikutnya setelah Bro Imam. Terima kasih Siskan. Sekarang item-itemnya udah nggak ada kan Siskan? Nggak ada Bro. Atasnya sih masih ya Bro. Atasnya masih ya, karena ini atasnya sebenarnya panel kayak itu remote control, chat, participant, security, stop video yang kayak gitu-gitu deh. Oke. Dan gue nggak ngerti juga nih, gue pindahin ke bawah aja ya, pindahin ke bawah ya. Nah, lebih aman ya. Nah, ini aman Bro. Nah. Oke, tadi Bro Imam telah berbagi pengalaman dan berbagi kisahnya. Ternyata ada juga kecemasan ketika ingin memulai, tapi bukan topiknya. Oke, betulkah bukan topiknya? Nanti kita diskusi lagi. Oke, ada yang ingin berbagi cerita seperti Bro Imam, kecemasan kita. Nah, ini menarik gitu. Saya begitu dapat bacaan ini, saya jadi teringat Bro Aidi. Silakan Bro Aidi. Di sini terlihat. Selamat siang menjelang sore Bro. Siang menjelang sore. Gue pernah dapat klien ya. Kebetulan sorry ya. Ini mungkin di sistem negara kita ini seperti orientasi seksual yang klien gue tuh kebetulan bi, gitu kan.
biseksual. Gitu. Nah, ada kecemasanku untuk masuk ke dalam itu, sementara dia mau bercerita tentang itu, gitu ya. Nah, gue butuh input aja sih, gimana sih cara mengatasi kecemasan itu. Jika si kliennya itu memang sudah mau membuka bahwa saya mengakui itu jujur bahwa dia biseksual, itu kita sebagai konselor tuh gimana cara mengatasi itu gitu loh, bro. Ya, itu aja sih. Thank you, bro. Oke. Thank you, Bro Aidi. Jadi ada kecemasan kepada area-area yang memang mungkin nanti Bro Aidi boleh koreksi saya gitu, mungkin bisa jadi pertama wawasan atau pemahaman kita tentang orientasi seksual tersebut. Terus bisa jadi kedua ini bicara tentang nilai hidup. Bisa jadi nilai hidup kita, prinsip hidup kita bertentangan dengan konseli kita, gitu ya. Mungkin Bro Edi sebagai hetero gitu ya, terus ketemu dengan konseli atau yang klien yang biseksual gitu ya. Ada dua hal itu sih sebenarnya Bro Edi, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang menjadi kecemasan. Nanti itu bisa didiskusikan gitu dengan teman-teman, mungkin bisa memberikan input juga siang hari ini. Tapi terima kasih gitu ya, maksudnya balik lagi ketika kita ingin memberikan sebuah intervensi gitu ya, memberikan konseling, kita sebenarnya perlu identifikasi gitu. Ada nggak kecemasan kita ketika ingin melakukan sesuatu kepada klien kita? Terus yang berikutnya, ada nggak kecemasan klien kita untuk membahas hal-hal tertentu gitu atau kepada kita gitu. Nah ini memang poin 1, poin 2 ini sangat perlu perlu diidentifikasi betul-betul. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan ya Bro Aidi dan Bro Imam ya. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Ada yang berbagi pengalaman? Atau mungkin teringat perjalanan awalnya baru-baru memulai sebagai seorang counselor, mungkin Siskakan boleh berbagi, terus ada Bro Agil, terus ada siapa lagi di sini, saya lihat beberapa rekan-rekan senior saya gitu ya. Atau Bro TJ mungkin mau berbagi. Ya kalau dari saya bro, kalau di awal-awal ya mungkin pengalaman misalnya karena yang jadi kliennya itu laki-laki ya, gitu. Jadi untuk masuk lebih jauh perlu, sebenarnya bukan kecemasan ya, tepatnya nih untuk dibahas saat konseling atau perlu mengajak rekan atau supervisi supaya bisa masuk gitu apa yang mau dibahas dan didiskusikan saat konseling gitu. Kalau untuk pengalaman kecemasan klien, kalau yang saya tangkap selama ini ya mungkin misalnya dia relapse ya, untuk diskusi, untuk terbuka itu kayaknya mereka agak-agak mikir ya kalau di awal-awal saya megang klien kayak gitu sih, bro. Oke. Jadi kalau Siskan sendiri mengingat perjalanan awalnya tuh ketika menghadapi klien lawan jenis ya, akhirnya itu ada kecemasan. Terus juga ini tepatkah saya berada di area ini, misalkan isunya apa, seperti itu ya. Oke. Terima kasih untuk pengayaan diskusi kita siang hari ini. Nah, ini identifikasi satu kecemasan Anda. Apa yang mungkin menjadi penyebab kecemasan kita? Bagaimana kecemasan kita dapat mempengaruhi informasi yang didapatkan selama sebuah pemeriksaan medis rutin atau kalau bahasa medisnya itu anamnesa, dalam pemeriksaan anamnesa gitu ya. Nah, identifikasi 2 kecemasan klien untuk membahas topik-topik tertentu.
di sini teman-teman yang sebagai recovering person mungkin bisa relate, bisa terhubung dengan perjalanannya gitu ya. Ketika menjadi seorang klien, kekhawatirannya apa sih ketika diajak ngobrol sama seorang konselor gitu ya. Ini yang secara umum gitu ya dari buku yang saya ambil gitu. Rasa malu, ada merasa dihakimi, dan ini topik yang jarang dibahas, apalagi saya dengan orang tua saya tidak pernah membicarakan masalah penggunaan narkotika saya. Saya dengan orang tua saya tidak pernah membicarakan mengenai perilaku seksual saya. Apakah ketika saya bercerita ini rahasia ini akan sampai juga kepada orang tua saya? Apalagi saya dibiayai oleh orang tua saya. Hal-hal yang lazim terjadi di Indonesia gitu dengan budaya ketimuran gitu ya. Terus apa yang ditanyakan oleh ini orang, apakah ada kaitannya dengan rawatan yang akan saya jalani? Nah, ini kecemasan-kecemasan yang umum muncul pada klien gitu ya. Ini identifikasi 2, identifikasi 3, bagaimana kita menyusun kata-kata, bagaimana kita mengatur, dan nanti bentuk pertanyaannya. Nah, ini kita mulai masuk teknik komunikasi spesifik pengembangan diri klien. Oke, penyebab kecemasannya. Sorry. Ya. Ini saya mesti kasih begini dulu sedikit. Oke, tadi Bro Imam, sorry Bro Imam, boleh bantu saya lagi penyebab kecemasannya? Siap. Ini kita buat contoh aja ya, kita sambil diskusi. Apa tadi Bro Imam? Pada saat pertemuan pertama sama klien, pertemuan pertama kali, itu kan pada pertemuan pertama, Ya. ya. Oke. Kemudian Bagaimana kecemasan Bro Imam mempengaruhi wawancara? Ya, menjadi kaku Bro, menjadi kaku saat komunikasi. Okay. Komunikasi terasa kaku. Terasa kaku, dan pada saat bertanya, saat mendengarkan klien itu kita berpikir tentang respon yang akan diberikan selanjutnya. Kan? Habis ini mau direfleksi apa ya? Habis ini bertanya apa gitu lagi ya? Jadi gitu kan. Jadi kalau awal-awal Oke. Tersinggung, takut gimana gitu kan. Oh, kalau saya nanya ini tersinggung nggak ya? Saya nanya ini dia marah nggak ya? Gitu ya. Ya gitu. Okay. Thank you Bro Imam. Ya. Bro ID tadi penyebab kecemasannya ini ya. Mendiskusikan. Iya bro, kalau gue sama sih sebenarnya, karena itu ya B tadi ya, di saat gue mau bertanya yang dalam gitu kan tentang orientasi, sebenarnya kan kita memang tidak boleh menjudge itu salah atau benar orientasi mereka kan, sehingga ada kecemasan di situ itu. Kalau gue tanya ya memang bukan, gue tidak mendalami, sangat tidak mendalami untuk itu gitu kan. Jadi ada kecemasannya, ya tersinggung nggak ya, tersinggung ya kalau gue arahkan ke bahwa dia bisa keluar dari zona itu gitu loh bro. Sementara memang dari orang tuanya menginginkan dia bisa normal gitu ya kan. Itu aja sih. Oke, khawatir kliennya tersinggung ya. Ini masih kelihatan ya di layarnya teman-teman ya? Ya. Kelihatan bro, kelihatan. Mau share sedikit gitu dengan Bro ID. Saya relate gitu. Jadi kurang lebih di 2009 saya mendapat seorang klien yang dia LSL, dia punya anak, dia sudah bercerai tapi dia LSL gitu. Bro ID tahu ya LSL ya? Tahu bro. Ya, kebetulan orang tersebut LSL dan dia kurang lebih 17 tahun lebih tua dari saya gitu ya. 17 tahun lebih tua dari saya. Dia di awal-awal saya agak canggung, cuma
bersyukurnya karena saya bekerja di lembaga yang memang melakukan intervensi di area HIV gitu ya. Jadi dengan populasi kunci atau LSL kah atau puan kah, itu bukan hal yang baru gitu. Nah, cuma memang ketika kita menerima tersebut dalam sebuah rawatan, kecemasan saya, ini aman nggak ya ketika saya taruh satu kamar dengan laki-laki lain gitu. Kecemasan saya seperti itu. Ya. Artinya kalau laki-laki yang lain gitu ya mungkin ya udah biasa aja gitu. Apalagi habis mandi handuk masih di leher gitu ya, dia keluar ke kamar gitu, dari kamar mandi ke kamarnya gitu, handuk masih di leher gitu dengan celana. Ya mungkin itu hal yang umum gitu terjadi dalam sebuah rawatan yang laki-laki gitu ya. Nah, tapi dengan klien saya ini itu bagaimana? Nah, itu yang akhirnya saya diskusikan dengan dia. Kamu gimana dengan tempat yang kita punya? Apakah kamu ini membuat kamu nyaman atau tidak, atau membuat kamu justru malah gelisah? Apalagi banyak yang jauh usianya lebih muda dari kamu. Ini yang akhirnya saya diskusikan dengan klien saya tersebut. Apalagi secara usia lumayan terpaut jauh gitu. Terpaut jauh dan satu hal yang saya bisa apresiasi karena dia mau terbuka sih, dia mau jujur gitu. Tapi memang kita memang perlu memperkaya diri kita dengan isu-isu yang tidak umum gitu, maksud saya sih. Kalau mungkin beberapa tahun lalu itu isu yang nggak umum gitu ya. Tapi kalau sekarang ini udah menjadi isu global sih sebenarnya. Bahkan sebutannya itu kan udah LGBTQ, Q-nya itu queer. Queer itu yang dia individu tersebut masih mempertanyakan bahwa saya ini tidak laki-laki, saya juga tidak perempuan. Dia masih mempertanyakan itu. Bahkan ketertarikannya pun juga demikian. Seperti itu. Terus tadi siskakan dengan lawan jenis. Nggak apa-apa ya, kita sambil inventaris. Oke, siskan dengan lawan jenis, memang kecemasan siskan apa yang mempengaruhi wawancara? Ya, kalau di awal-awal nggak beda jauh sama Bro Teguh sama Bro Aidy juga. Maksudnya ini pembahasannya dia nyaman nggak dengan apa yang akan saya bahas gitu kan. Karena kan baru-baru megang klien pasti perasaannya beda ya, Bro. Iya, betul, setuju. Sama mikir nanti kalau dia ngasih jawaban apa nih yang harus direfleksiin. Iya. Hal-hal kayak itu, kayak Bro Imam tadi ya, kayak Bro Iya, Imam bilang ya. Oke. betul. Nah, ini yang memang sebenarnya perlu kita identifikasi gitu ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang hadir siang hari ini. Kalau saya mau share sedikit gitu, kalau saya dulu dengan pengalaman sama melakukan konseling pengalaman dengan orang yang sudah memiliki anak, sedangkan waktu itu saya belum memiliki anak. Wah itu, wah ini gimana nih ya kalau di-skak, lu belum punya anak bro, gua udah anak 3, wah itu akhirnya mempengaruhi wawancara tuh. Akhirnya nanyanya benar tuh, jadi kaku, jadi apa, akhirnya jadi ngobrol biasa. Ini yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Oke, saya langsung lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, tapi nanti ini matriks ini bisa teman-teman mulai mengidentifikasi sih. Nanti lambat laun juga mungkin di awal akan beda dengan pada saat teman-teman sudah memiliki jam terbang lebih dari misalkan 5 tahun. Nanti itu tapi tetap akan ada saja tuh. Biasanya itu akan muncul. Tapi muncul begitu, oh ini udah nanti tenang, udah lebih gampang lagi gitu. Tapi memang mengidentifikasi ini sangat perlu. Oke.
Nah, kalau tadi kecemasan kita, sekarang kecemasan klien. Teknik yang mengurangi kecemasan dengan sekarang kenapa menyiapkan klien atau menetapkan konteks ini hal yang diangkat gitu pada bacaan yang saya temukan gitu. Terus juga pertanyaan dengan susunan kata-kata yang cermat dan fokus pada masa saat ini. Mau sedikit diskusi nih dengan teman-teman yang recovering person gitu, yang pernah menjalani sebuah rawatan. Ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, teman-teman lagi anteng-anteng aja gitu dalam sebuah fasilitas ya beberapa tahun lalu. Tiba-tiba dipanggil oleh konselornya, apa yang muncul di benaknya teman-teman? Ada salah apa ya dipanggil nih ya? Pasti ada fumble nih. Oh gitu ya. Cernih. Disuruh share share nih. nih. 3:00 p.m. Ini teman-teman yang berbasis therapeutic community seperti itu ya. Termasuk saya sendiri juga begitu gitu ya. Kurang Ketahuan lebih sneaky-nya nih. iya, kurang lebih 19 tahun yang lalu gitu kalau saya ingat itu, dipanggil loh sama siapa? Bro ini. Apa ya? Apaan ya? Ada apaan ya? Apalagi misalkan nggak divisit keluarga 2 minggu, nggak ada kabar gitu ya. Panggil loh bro ini, wah jangan-jangan orang tua gue sakit. Nah kadang hal yang kayak gitu muncul juga. Nah, tapi ya umumnya sih, gue bikin salah apa ya? Gue ada yang kelewat apa ya yang gue lakukan? Nah itu dia, itu karena apa? Karena ya, sang konselor atau si konselor atau the counselor tidak menyiapkan klien atau menetapkan konteks untuk kepada kliennya. Nah akhirnya ini lumayan mengganggu klien gitu. Ini lumayan mengganggu klien untuk dia bercerita lebih banyak, lebih luas. Nah, mengurangi kecemasan. Kalau tadi di awal adalah kecemasan kita, ini menetapkan konteks dan menyiapkan klien, mengurangi kecemasan. Oke, pertama itu ada normalisasi, terus yang berikutnya ada menggunakan keterbukaan, berikutnya ada meminta persetujuan, berikutnya ada memberikan pilihan untuk tidak menjawab, berikutnya ada menjelaskan prinsip kerahasiaan. Oke, menormalisasi dengan menggunakan pernyataan-pernyataan umum, gitu ya, karena ini untuk maksudnya apa yang terjadi ini hal yang bukan hal yang tabu lah, ini hal yang umum lah. Untuk sebenarnya tujuan untuk mereduksi kecemasan klien yang kita temui gitu. Contoh di sini ada sebuah kalimat gitu ya, memang ini tidak saya ubah-ubah gitu ya, karena memang di bukunya seperti itu. Banyak orang yang merasa kesulitan dalam membahas keprihatinan dan aktivitas seksual mereka. Nah ini intro atau cara untuk kita menormalisasi apa ya kepada klien gitu untuk mengurangi kecemasan. Terus juga ada yang kedua, banyak orang yang memiliki penyakit kronis menyadari bahwa mereka memiliki masalah disfungsi seksual. Bagaimana dengan Anda? Jadi untuk mengingatkan kepada klien kita bahwa ini bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, ini bukan hal yang terjadi pada segelintir orang, tapi ini udah hal yang umum terjadi sama orang banyak gitu. Istilahnya kayak gitu, normalisasi. Atau misalkan kita coba ganti pernyataan normalisasi yang kedua ya. Banyak orang yang memiliki masalah adiksi, menyadari bahwa mereka memiliki masalah gangguan penggunaan berulang. Bagaimana dengan Anda? Itu juga bisa kita tanyakan. Jadi yang biasanya apalagi orang baru sekali mengikuti rawatan gitu ya, dia belum pernah mengenal sebuah program, dia malu-malu. Apakah tadi di awal saya katakan gitu, saya bicara ini tepat nggak ya? Kalau saya ngomong ini dia cerita lagi nggak ya ke orang tua saya? Hal seperti itu. Kalau misalkan saya bicara ini ada nggak ya relevan nggak ya dengan rencana rawatan yang akan saya lakukan seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah keterbukaan. Jelaskan mengapa kita perlu bertanya hal tersebut.
kita terbuka gitu. Jelaskan kebutuhannya dalam prosedur, misalkan dalam prosedurnya di lembaganya teman-teman, kenapa kita perlu bertanya itu, terbuka. Ini tujuannya apa sih kita melakukan wawancara awal, tujuannya apa sih kita melakukan assessment ASI, tujuannya apa sih, ini kita perlu terbuka gitu. Kenapa kita perlu bertanya tentang pertanyaan tersebut. Ya, teman-teman kalau mau langsung nanya aja ya, maksudnya pas lagi slide-nya, silahkan. Terima kasih Siskan udah mengingatkan. Nah, di sini pernyataannya seperti ini. Saya perlu untuk menanyakan pada Anda beberapa pertanyaan yang sifatnya pribadi tentang perilaku seksual Anda dengan maksud untuk dapat memahami dengan lebih baik masalah yang sedang Anda hadapi. Jadi kita juga terbuka gitu, kenapa kita perlu bertanya tentang hal tersebut. Purpose-nya apa gitu. Ya. Atau misalkan, saya perlu untuk menanyakan kepada Anda beberapa pertanyaan yang sifatnya pribadi tentang perilaku kriminal Anda. Dengan maksud untuk memahami dengan lebih baik masalah yang Anda hadapi. Tergantung nanti konteksnya apa sih, topiknya apa. Seperti itu. Mungkin saja Anda kalau kayak tadi kriminal, saya statementkan seperti itu. Mungkin nanti Anda membutuhkan seorang pengacara beneran, atau mungkin pengacaraan, kan ada sekarang pengacaraan gitu ya. Sebenarnya bukan pengacaraan, paralegal lah ya, paralegal. Maka mungkin Anda butuhnya levelnya paralegal kah, atau Anda butuhnya pengacara beneran. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa belum ya. Meminta persetujuan. Bolehkah saya bertanya pada Anda tentang penggunaan alkohol Anda? Nah, meminta persetujuan ini suatu hal yang penting. Terkadang yang suka terabaikan, lupa gitu ya. Saya nggak tahu ya, tapi beberapa rekan saya, kadang saya memotret gitu ya. Maksudnya rekan tuh orang yang bekerja dengan menyebut dirinya sama dengan profesi saya gitu ya, konselor. Kadang suka lupa meminta izin, meminta persetujuan gitu. Ya, Bro ID silakan. Oke bro, gini bro, gue pengen tanya ya. Ini memang beberapa pertanyaan yang memang gue lakukan sih ya untuk klien-klien yang memang intervensi keluarga ya bro. Dan itu berjalan dengan baik gitu ya. Cuman kan di facility gue ini ada yang memang bantaran nih bro ya. Sudah bantaran, akhirnya tidak diurus keluarga juga dalam waktu yang cukup lama tidak peduli gitu kan ya. Sehingga nih gue mau masuknya agak sulit karena gini, satu sisi si klien ini nih udah merasa dia terasing, ya kan, terbuang oleh keluarga, kan gitu ya. Mungkin ada kecemasan dari klien itu sama yang baru tadi sampaikan di awal bahwa bisa nggak dijamin kerahasiaan gue gitu, nyampe kan di kerahasiaan gue ke keluarga gue akhirnya kan gitu ya, kecemasan itu. Nah, teknik-teknik ini apakah bisa dipakai juga untuk klien-klien bantaran yang memang akhirnya keluarga udah sama sekali tidak peduli gitu loh. Kalau di facility gue memang untuk yang klien bantaran yang tidak dengan keluarga tetap kita rawat, bro. Tetap kita rawat untuk jangka waktu yang lumayan gitu kan. Nah, itu seperti apa tuh, bro? Pertanyaan yang bagus sekali, Bro ID. Ini tentu saja bisa, karena ini adalah hal dasar dan umum. Nah, makanya tadi di awal ketika kita memulai sesi, saya mengingatkan bahwa ini adalah hal yang sederhana dan ini yang seringkali terlewatkan oleh seorang konselor pada umumnya gitu ya. Pada umumnya seorang konselor sering lewat karena terlalu fokus dengan hal-hal yang canggih, MI, CBT, BDRRC. Padahal ini sebenarnya komunikasi sederhana gitu. Komunikasi sederhana ini sebuah proses interaksi sosial gitu ya. Tadi Bro Agil mengingatkan kita keintimannya itu harus ada gitu ya. Ketika dua orang berinteraksi gitu ya, apalagi yang satu sudah mengannounce dirinya sebagai seorang konselor dan yang satu adalah konselingnya. Nah, ini
Jadi memang komunikasi ini komunikasi sakral. Kenapa saya bilang ini umum dan bisa dilakukan? Ini saya dan beberapa teman-teman saya menggunakan teknik ini dalam setting penelitian di lapas. Penelitian pemberitahuan pasangan. Nah, pemberitahuan sedikit saya kisahkan gitu. Penelitian pemberitahuan pasangan itu menarik. Jadi orang yang akhirnya kita wawancara, indeks kita, dia cukup memberikan tahu gitu ya pasangannya yang mungkin saja terinfeksi atau terpapar HIV. Tapi dia percaya bahwa informasi yang disampaikan nanti tidak akan bocor kepada misalkan di luar itu pacar saya si A, si B, si C itu mungkin saja terinfeksi HIV juga dari saya. Dan saya sangat peduli dengan dia. Tapi saya tidak sanggup untuk menceritakannya secara langsung. Bersediakah tim dari penelitian UI menyampaikannya? Oke, kita ada tim yang bisa menyampaikannya tanpa memberitahukan identitas Anda. Kayak gitu. Nah, ketika di proses wawancara, saya jelas balik sambil lihat slide ya, normalisasi. Selamat siang, saya Boni, saya dari penelitian Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang saat ini sedang melakukan studi penelitian IMPAT, pemberitahuan pasangan. Tentu saja ini bukan hal yang biasa terjadi pada teman-teman warga binaan. Studi ini kita lakukan pada orang dengan HIV yang sudah diidentifikasi orang dengan HIV. Tujuannya langsung masuk. Tujuannya keterbukaan saya gitu ya, untuk memahami kebutuhan apa seperti itu. Terus untuk keterlibatan Anda tentu saja akan sangat membantu penelitian atau studi kami. Tapi sebelum Anda untuk mengiyakan, saya meminta persetujuan Anda. Terus ada beberapa pertanyaan jika memang memberatkan, Anda boleh merasa tidak nyaman. Seperti itu, Bro ID. Jadi memang ini sebenarnya komunikasi teknik atau strategi gitu ya, teknik strategi komunikasi konseling gitu. Bagaimana, dan ini yang banyak orang abaikan. Padahal pintu masuk untuk kita membangun keintiman, kalau tadi Bro Agil bilang, dari sini. Kalau di uji kompetensi, beberapa rekan saya mengatakan ini remeh-temeh. Remeh-temeh ini yang kadang sering diabaikan, dan ini kadang akhirnya banyak teman-teman kita yang tidak lulus hukum. Atau mungkin tergantung juga sih kalau asesornya nggak tega gitu ya, udah kasih lulus aja deh. Atau mungkin asesornya fokus pada MI doang, masih BT-nya ya dikasih lulus. Padahal sebenarnya esensinya, salah satu esensinya ini adalah di sini, di area ini. Seperti itu Bro ID. Jadi kalau untuk teman-teman atau residennya Bro ID yang Bantaran, ini juga bisa bekerja. Bro ID bisa mulai berlatih dengan, saya tahu ini bukan suatu hal yang nyaman buat kamu, karena kamu biasanya tinggal di rumah apa segala macam, dan ini adalah sebuah hal yang perlu kita menjadi. Narkoba ini bukan hal yang buruk, kami di sini memberikan bantuan. Nanti Bro ID bisa berlatih seperti itu. Nah, meminta persetujuan, terus memberikan pilihan untuk tidak menjawab. Kita bisa memberikan pilihan kepada klien untuk tidak menjawab jika pertanyaan yang diajukan membuat merasa tidak nyaman. Kalau kamu tidak nyaman dalam pertanyaan yang saya tanyakan, kamu boleh tidak menjawab. Namun kalau saya nih kadang trikinya gini nih Bro ID. Namun jika nanti kita sudah membuka halaman berikut dan kamu rasa perlu untuk menjawab, saya persilakan kamu untuk menjawab. Ataupun bahkan setelah kita mau mengakhiri, kamu ingin menjawab, silakan menjawab. Akhirnya kadang saya trikinya suka seperti itu, dan akhirnya semua menjawab. Intinya gitu. Karena kan kalau nggak menjawab dalam penelitian yang saya lakukan, itu tidak bisa dinilai gitu. Oke, kita coba praktis ya. Di sini ada kalimat, saya bertanya pada semua klien saya tentang aktivitas seksual mereka untuk memperoleh riwayat medis mereka. Karena hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar pada kesehatan mereka. Apakah Anda merasa nyaman jika saya bertanya tentang aktivitas seksual Anda? Oke, mana yang normalisasi, mana yang keterbukaan, mana yang minta persetujuan.
Silahkan. Kita sambil praktis. Mana kalimat normalisasinya, mana kalimat keterbukaannya, mana kalimat minta persetujuan. Silahkan, rekan-rekan. Kalimat persetujuan, apakah Anda merasa nyaman? Oke. Yang lain? Lanjut, bro. Karena hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar pada kesehatan mereka, itu normalisasi. Oke. Terus yang keterbukaan? Itu riwayat medis, memperoleh riwayat medis. Itu keterbukaan ya. Oke. Ada yang lainnya? Atau sama? Bro. Ya. Nah, kalau menurut saya, yang saya bertanya pada semua klien tentang Oke. aktivitas seksual itu normalisasi. Oke. Kemudian karena itu memiliki dampak. Nah, jadi keterbukaan ini ada kata dampaknya juga, dampak sangat besar pada kesehatan mereka. Jadi dia ada keterbukaan ya. Kemudian ini yang terakhir tadi pertanyaan ini. Apa namanya? Minta persetujuan. Persetujuan ya. Ya, dari saya itu, bro. Ya. Normalisasi, keterbukaan, dan minta persetujuan. Oke. Ya. Nah, ini tinggal nanti teman-teman, nanti materinya ini kan di-share ya. Maksudnya teman-teman bisa berpraktis sesuai dengan core isu di lembaganya masing-masing. Prinsip kerahasiaan, yang kelima tadi dari mengurangi kecemasan gitu ya. Prinsip kerahasiaan tidak bersifat mutlak dan tidak dapat menjamin kerahasiaan klien secara 100%. Nah, ini perlu kita sampaikan juga kepada klien. Klien memiliki hak untuk diberitahukan tentang hal ini sebelumnya. Jadi jangan juga kita gombalin gitu ya. Mbak, pokoknya you punya cerita, punya kisah, kita jamin 100%. Tidak akan kemana-mana. Kalau di Karisma gimana biasanya, Siskan? Ketika kita menjelaskan ini? Ya. Penilaian awal ini diambil, nanti diketahui siapa gitu? Gimana biasanya? Iya, nanti ini bersifat rahasia, namun jika memang ada hal-hal yang perlu kita sampaikan tentang keluarga atau yang emergensi atau urgent perlu kita sampaikan ke pihak lain, ini akan kita sampaikan. Seperti itu sih, Bu. Iya, dan ini akan diketahui oleh supervisor dan program manager, dan keterangan ini akan dibaca oleh mereka gitu ya, kalau nggak salah ya kan ya? Benar, Bro. Ya, nah, jadi kita juga jangan ngobrol PHP janji, ya, Bro. Ya, PHP, janji palsu, kayak janji palsu. Nggak, rahasia. Begitu kan? Klien aja nih megang misalkan case rekan medisnya gitu ya, diambil sama petugas klinis lain dari lemari. Kadang ada klien tuh tersontak dengan kok coding namanya dia kok dipegang konselor lain, kok dipegang sama si supervisor di top levelnya. Kalau kita punya klien yang pintar, dia akan tersontak gitu, begitu dia ke top office, terus dia ngeliat ada seorang rekan kita lagi ngambil, padahal itu lagi kita mau case conference misalnya. Gitu. Dia akan bertanya, bro tadi case file gue kok dipegang sama bro ini ya? Nah itu dia yang kita jelaskan di awal. Jadi kerahasiaan itu nanti bersifatnya tuh internal gua, terus pimpinan gua, nah itu kita jelaskan. Jadi jangan obrol gombal, jangan obrol PHP gitu atau harus dispekkan. Menyusun dokumentasi apa yang perlu didokumentasikan jika terkait dengan status kesehatan atau rawatan, ini semua informasi didokumentasikan.
Jika tidak terkait dengan rawatan kesehatan, maka tentukan secara kasus demi kasus berdasarkan keinginan klien. Oke, misalkan dia bicara percintaan, dia bicara soal asmara, apa segala macam, dan dia tidak ingin dicatat dalam rekamnya, nggak apa-apa, itu sah. Tapi kita sebagai konselor jangan lupa buat catatan. Jadi di luar dari rekam, ada di catatan pribadi kita. Maksudnya catatan pribadi, catatan kita melakukan intervensi ya. Nah, sebaiknya juga catatan pribadi itu sebaiknya tidak dibawa kemana-mana ya, tinggal di office. Gitu. Karena khawatirnya kececer. Apalagi kalau misalkan tidak menggunakan sistem coding. Misalkan nama gitu, Boni bercerita tentang sekian tentang percintaan, seperti itu. Tentang percintaan segitiganya, bla 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 bla. Nah, itu kan akhirnya begitu buku itu hilang, amit-amit buku itu hilang, orang akan tahu ini Boni mana nih. Oh, percintaan segitiganya dia apa segala macam. Nah, itu yang dihindari. Kenapa catatan seorang konselor jika memiliki buku catatan itu sebaiknya ada di office, ditinggal di situ. Itu sih. Nah, ini dipisahkan. Tapi kalau bicara soal kesehatan, itu semua harus masuk rekamnya kita, rekamnya si klien gitu ya. Itu harus direkam betul-betul. Tapi kalau itu tidak terkait dengan perawatan kesehatan, dan ini harus parsial, kasus demi kasus gitu. Berdasarkan keinginan klien. Oh bro, saya tidak diketahui. Saya nggak mau romansa saya beda agama, beda keyakinan diketahui oleh keluarga saya. Saya tidak mau istri kedua saya diketahui oleh istri satu. Ada kasusnya seperti itu ya, Siskan ya. Kebetulan Siskan waktu itu kalau nggak salah pernah nanganin juga. Siskan kebetulan waktu itu nanganin kasusnya. Ya itu akhirnya kita diskusi, ya itu sah. Itu sah. Ada bro. Yang penting dicatat gitu. Jangan nanti tiba-tiba pas dua-duanya datang ke facility, waduh tempur ya kan, amprokan juga. Nah, bukannya juga konselor mendukung hal yang kalau kita lihat, lu nggak kenapa sih ini ngumpet-ngumpet. Bukannya si konselor mendukung perbuatannya si klien, tidak. Tapi memang itu bukan ranahnya konselor gitu untuk terlibat dalam asmoro gitu. Ya. Oke. Oh, udah. Masih lanjut mengurangi kecemasan, menyusun kata-kata untuk pertanyaan dengan tata cara yang akan mengurangi kecemasan. Menggunakan pertanyaan tertutup, menawarkan pilihan untuk menjawab, menggunakan padanan kata yang bijak, berasumsi bahwa perilaku tersebut akan kembali berulang atau kambuh kembali. Oke, kita lihat ya. Pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka cenderung akan meningkatkan ketidaknyamanan. Nah, ini waktu itu begitu saya pernah bawa diskusikan ini gitu dengan beberapa teman-teman. Waktu itu kebetulan ada beberapa orang yang baru saya dapat UTC. Kalau konseling itu UTC berapa? Gue jadi lupa ya. 4 bro. 4 ya. Ya. Kok malah pertanyaan tertutup? Bukan pertanyaan terbuka itu jauh lebih baik gitu ya. Open-ended question. Oh iya. Sederhananya gini, ketika kita ketemu dengan orang yang baru, ketika orang yang belum ada keintiman, teman-teman coba deh perhatiin instrumen ASIS, instrumen ASI, itu menggunakan pertanyaan terbuka atau tertutup, atau pertanyaan dengan memberikan jawaban pilihan. Atau WHO QOL. Semua pertanyaan itu ASI, ASIS, WHO QOL, itu pertanyaan dengan memberikan jawaban pilihan, pertanyaan tertutup. Seperti itu ya. Kenapa? Karena tujuannya untuk memantapkan pengungkapan diri si klien. Seperti itu. Apakah Anda saat ini aktif secara seksual? Iya atau tidak? Berapa pasangan Anda saat ini? 1, 2, 3, 4 tahun yang lalu? Sepanjang hidup Anda berapa? Gitu. Berapa banyak Anda mengkonsumsi minum beralkohol selama 1 minggu? Oke, saya kurang lebih sekitar 7 botol, sehari 1 botol. Seperti itu. Menawarkan pilihan dalam menjawab. Seberapa sering Anda menggunakan kondom? Tidak pernah, kadang-kadang, selalu, atau hampir selalu. Seberapa sering Anda merasa khawatir dengan pasangan Anda saat ini? Tidak pernah, kadang-kadang, selalu, dan hampir selalu. Nah,
di pertanyaan tertutup, terus juga di menawarkan pilihan dalam menjawab, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kita temui dalam instrumen-instrumen yang kita gunakan gitu ya. Di awal ketika baru ketemu dengan seorang klien. Nah, ini di sini juga diingatkan menggunakan padanan kata yang bijak. Jadi tidak menggunakan bahasa jalanan atau obat jalanan atau istilah obat rekreasi gitu, apa recreational drugs gitu ya. Atau mungkin kalau dulu zaman saya tuh ada dibilangnya tuh anak habis minum pil anjing tuh, bukan pil lagi, pel. Anak tuh habis minum pel anjing tuh atau pel koplo. Nah, bahasa seperti itu jangan digunakan. Atau kayak misalkan mohon maaf ini ya, untuk yang menggunakan heroin tuh dulu ada kalau dibilang putau itu dibilangnya PT gitu ya. Bahkan ada beberapa rekan saya bilang PT kadang diplesetkan tuh, jadi memang dulu bahasanya sempat diplesetkan itu, dibilang PT itu pucuk tai gitu. Nah, itu sebaiknya jangan menggunakan bahasa itu. Kamu menggunakan heroin, langsung itu aja, langsung sebut nama produk dagangannya. Kamu menggunakan ganja, atau ya langsung menggunakan padanan yang bijak. Atau misalkan kayak teman-teman saya kan di sini kan se-Indonesia gitu ya. Teman-teman di Indonesia ini ya sesuai dengan padanan kata yang bijaknya di di daerahnya masing-masing. Di Pontianak apa bahasanya. Tapi jangan bahasa jalanan atau bahasa gaul yang memang bahasa sana. Seperti itu. Nah, berasumsi perilaku tersebut akan kambuh kembali. Seberapa sering kamu berpikir tentang bunuh diri? Kalau kita bandingkan dengan apakah kamu berpikir tentang bunuh diri? Nah, ini yang bawah cuma iya tidak. Tapi kalau seberapa sering, dia akan punya jawaban, tapi ada kurun waktunya. Maksudnya ada rentangnya yang mungkin lebih dari tidak hanya iya tidak, tapi ya sering, tapi tidak, hampir selalu kayak gitu. Dan jangan lupa, ini kalau kita begitu menanya pertanyaan-pertanyaan yang agak sensitif gitu ya, jangan lupa kita normalisasi perilakunya. Karena begitu kita normalisasi perilakunya, si individu akan sadar, oh iya, bahwa ini tidak terjadi hanya pada diri saya saja. Ini terjadi dengan banyak orang. Kayak misalkan tadi Bro Aidi bilang, klien Bantaran ini bisa nggak ya? Bisa. Normalisasi itu kan fokusnya bagaimana membuat individu tersebut notice bahwa hal yang terjadi pada dirinya bukan hanya dirinya saja yang mengalami, tapi orang sekelilingnya itu juga mengalami hal yang sama. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara strategi dan teknik komunikasi, ternyata kita perlu dalam menyiapkan klien atau menetapkan konteks untuk membahas sebuah topik itu ada normalisasi, keterbukaan, meminta persetujuan, memberikan pilihan, dan prinsip kerahasiaan. Terus juga ternyata dengan menyusun kata-kata yang tepat saat Anda mengajukan pertanyaan, itu juga ada hal yang perlu kita perhatikan. Pertanyaan tertutupnya, menawarkan pilihan jawaban, menggunakan padanan kata yang bijak, berasumsi bahwa perilaku tersebut dapat kambuh kembali. Nah, ini tadi yang ketiga, ingat kan tadi ada satu, kecemasan Anda, kecemasan klien, dan bagaimana Anda mengajukan pertanyaan. Nah, sekarang ini kita masuk yang ketiga. Teknik, kalau di sini dibilangnya bagaimana kita mengajukan pertanyaan, teknik yang meningkatkan kualitas dan kejelasan data yang dilaporkan, yang diberitahukan klien kepada kita. Menanyakan fakta daripada menghakimi, ya ini benar, ini yang pastinya dicari oleh seorang konselor gitu ya. Menanyakan kejelasan daripada gambaran umum. Nah, ini menarik nih. Saya mau bahas yang titik 2. Ini diskusi ya. Ada orang tua datang, dia bawa gini, skenarionya gini. Ini anak udah menjalani rawatan 2 bulan.
Terus dia pokoknya udah boleh, maksudnya apa, home live ya, home live, udah boleh tidur di rumah, nanti balik lagi ke facility, udah boleh home live lah. Terus bahkan dia udah dapat 72 jam di luar lah, atau bahkan mungkin udah 96 jam di luar kalau di tempat saya mah Siskeken gitu ya, di Karisma. Kalau udah 2 bulan dan dia oke gitu dari perjalanan awalnya tuh dia udah bisa dapat 96 jam di luar, 5 hari apa 4 hari ya. 4 hari di luar, 96 jam di luar. Nah, pas dikembalikan sama orang tuanya bilang, bro, ini kemarin hari Kamis, dia matanya merah nih. Terus diajak ngobrol juga nggak semangat. Ini dia make nih. Apa yang bisa kita lakukan sebagai konselor pada klien kita? Mananya itu dulu. Terus nggak lama orang tuanya bilang gini, kalau dia bilang dia capek, bro, udah itu akal-akalan. Saya tahu dari tahun lalu dia selalu begitu, bro. Apa yang kita mesti lakukan? Ya, saya bro. Ya, silakan. Kalau menurut saya bro, jadi pada saat klien itu datang, ya diajak ngobrol ya, ditanya, misalnya bagaimana liburannya, gimana home life-nya kemarin. Nah, apa yang kamu rasakan pada saat home life kemarin? Dan kemudian ya, akhirnya juga bertanya, apa yang membuat mata kamu kelihatan tampak merah, kemudian gelisah dan sebagainya. Itu bro. Langsung tanyakan ya. Enggak, awalnya kan diajak Tanya dulu ngobrol dulu kan. Gimana prosesnya kemarin setelah home life, ya, apa yang sama home life ya. Oke. Ada lagi rekan-rekan yang punya strategi yang berbeda atau mungkin strategi yang serupa dengan cara yang hampir sama. Silakan. Atau mungkin punya cara yang beda sekalian gitu. Banyak omong nih orang tuanya. Klien gue juga nggak ngomong-ngomong, langsung sediain apa namanya, pot urin sama tas pakai kan. Sama chair, bro. Kan. Oh enggak, ya kan. Ada tembok ya kan. Gimana? Kita diskusi gimana. Situasi kayak tadi lah. Si klien udah 2 bulan di kita, so far bagus. Tapi pas sudah menghujung, misalkan programnya 3 bulan gitu ya, udah dekat-dekat di bulan terakhir, orang tua tiba-tiba datang ke kita. Ini bro, kemarin 4 hari di luar, saya ingat banget hari Kamis itu pulang dia agak malam, matanya merah, dan diajak ngomong, saya yakin dia habis makan itu. Kalau dia bilang lagi nggak semangat, dia cerita sama bro, itu udah bohong deh bro, itu udah senjatanya dia. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Jadi itu udah masukannya udah ada ya satu ya. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan. Apa kita langsung ujuk-ujuk? Oke, kasurin. Atau langsung share, atau kita langsung kasih yang santunan dikit gitu ya. Clipboard sama pulpen ya. Silakan isi. Itu kalau zaman saya dulu sebenarnya. Zaman saya dulu gitu tuh. Bikin kronologi dulu, ngapain, kemana liburan ini gitu kan. Padahal sih mau disuruh drop guild gitu. Lihat nanti begitu ada miss kronologi, drop guild lah. Nah, nambah lagi lembarannya ya kan, lembar drop guild. Nah, kalau peristiwanya skenario seperti tadi, apa yang kiranya Bapak Ibu rekan-rekan semua dapat lakukan? Konteksnya ini, bagaimana Anda mengajukan pertanyaan? Tadi sudah ada satu input gitu ya. Karena kita akan di 2 area ini menanyakan fakta daripada menghakimi, menanyakan kejelasan daripada gambaran umum. Ya bro, saya bro. Ya, silakan. Kalau dari saya sih bro, yang pastinya yang pertama kita nanya kabarnya dulu sih bro. Iya. Nanyain kabarnya dulu, kita normalisasi keadaan buat dia nyaman dulu, senyaman-nyamannya.
Ketika si klien itu buat nyaman, barulah kita lakukan pendekatan lebih dalam lagi kepada si klien. Tapi dengan cara kita tidak melabel atau menstigma si klien dulu. Apapun yang informasi dari si keluarga tersebut, itu menjadikan bahan informasi kita terlebih dahulu, bro. Untuk kita tindak lebih lanjut lagi. Karena ketika klien kita kelihatan dari fisiknya atau non-verbalnya kan kayak sedikit dia tidak mau bicara atau apa, yang pastinya kita lakukan pendekatannya. Yang seperti yang tadi Bro Boni bilang dari awal, strategi kita gini kan interaksi sosial kita nih antara satu individu dengan individu yang lain. Makanya hal itu nggak diperlukan dalam hal ini. Kayak gitu sih Bro dari saya sih Bro. Thank you Bro. Ya, thank you. Ini pasti Rio nih, Rio dari Ren ini. Apa? Nah, Bro Saing ngedistract gue nih. Waduh, baru denger lagi tuh drop mute. Ya, nah menarik sih karena kebetulan masih ya 1,5 tahun inilah kejadian, nggak nyampe 1 tahun lah, bisa saya bilang 1 tahun ini saya ngalamin kejadian itu sebenarnya. Jadi saya coba akhirnya saya diskusi yang gimana, jadi day by day gitu ya, emang apa yang terjadi gitu. Oh Senin begini, Selasa begini, Rabu, Kamis ngehe. Dia bilang, ngehe kenapa? Jadi dia tensin sama pacarnya, dia ngeduain pacarnya, padahal pacar yang dia tensin ini dia mau sungguh-sungguh, maksudnya sungguh-sungguh gimana ya, laki-laki juga bingung ya, misteri laki-laki gitu ya. Dia mau sungguh-sungguh gitu, dia sangat sayang gitu, tapi lucu juga, sangat sayang tapi you ngeduain gitu kan. Nah, dia diputusin akhirnya, dia nangis, pulang telat dan emang dia nggak mood gitu ya. Ya kebayang lah usia transisi dari remaja ke dewasa awal gitu ya. Ya pernah lah, mungkin saya yakin juga bapak-bapak yang ada di sini mungkin pernah jadi bucin juga gitu ya sebelum menjadi PK gitu ya. Ya diputusin oleh seorang yang sangat-sangat disayangi gitu ya, singit juga gitu kan. Ya dia cerita, nggak ada make-make, udah nggak kepikiran make, gue kepikiran gimana gue bisa balik lagi gitu. Dan dia yakin gitu. Cerita nggak ke nyokap? Nggak, nyokap apa-apa nuduhnya udah kalau mata merah tuh make, bosan gue. Akhirnya gue ngajak ngobrol. Seperti itu. Akhirnya saya coba jelaskan pada orang tuanya. Orang tuanya boleh dong orang naik motor, sambil naik motor berkendara, masa matanya nggak boleh merah sih? Apalagi pulang agak larut malam, apalagi dia habis nangis. Ibu kebayang nggak sih? Ibu pernah nggak Bu diputusin cinta? Akhirnya orang tuanya ngerti gitu. Akhirnya ya so far udah 1 tahun lebih ya. Mereka akhirnya punya hubungan yang baik gitu. Ibu, bapaknya sama si klien saya ini punya hubungan yang sangat baik dan tidak ada curiga. Bahkan ketika klien saya gitu ya, pokoknya apapun yang terjadi, you mesti bicara pada orang tua. Karena itu memang saya lebih penguatannya di situ dengan klien saya. Nanti urusan orang tua you sama saya itu lain lagi. Apapun itu loh, iya apapun itu. Sampai akhirnya beberapa waktu lalu ada outstanding, gitu ya, gitu ya. Nah outstandingnya klien saya minum, dan dia ditanya sama orang tuanya di mana, nggak bisa pulang. Dia jujur nggak bisa pulang, karena kalau pulang dia membahayakan dirinya, kecelakaan jalan. Orang tua yang perempuannya sudah belajar menerima, orang tua lakinya yang ini gimana sih? Akhirnya saya coba jelasin, Pak ini kayaknya dulu ini harapannya loh, kemana-mana cerita jujur, kemana-mana dia bisa berterus terang sama orang tuanya. Loh sekarang kenapa Bapak responnya beda gitu? Iya tapi mabuk. Nah poinnya itu bukan masalah mabuk atau enggaknya Pak. Poinnya yang kita sepakati, harapan keluarga dan harapan anak Bapak adalah ketika kemana-mana dia bercerita, dia update posisi dan situasinya dia di mana, dan si anak menyanggupi dan keluarga juga, ya udah itu hal sederhana yang bisa kita pantau sama-sama. Nah, tapi kenapa sekarang berbeda? Apakah harapan Bapak sudah mulai terlalu tinggi? Boleh dong turunin lagi sedikit, samain levelnya seperti itu, dan akhirnya itu bisa
terjadi. Oke. Nah, tanyakan fakta spesifik dengan menghindari kesan menghakimi. Oke, ini kita coba bandingkan ya, kita coba versuskan. Oke, kita coba versuskan. Apakah Anda sering minum alkohol? Sama seberapa sering Anda minum alkohol dalam 1 pekan? Mana lebih baik menurut teman-teman? Apakah Anda mabuk? Sama kita bandingkan seberapa banyak Anda minum alkohol dalam 1 kesempatan. Apakah Anda makan makanan yang sehat? Sama apa saja yang Anda makan setiap hari? Terus, apakah Anda memiliki sebuah sistem dukungan yang baik dibandingkan dengan siapa yang Anda miliki dalam sistem dukungan yang baik? Kalau teman-teman sendiri melihat mana yang lebih oke? Mana yang lebih oke? Di kirinya teman-teman atau di kanannya teman-teman? Yuhu. Kayak pada ngabur nih. Bukan ngabubur ya. Ngabur. Halo. Jangan-jangan udah pada beduk ya? Jangan-jangan lagi pada mau ajan, bro. Apa? Sorry, Bro, Mempercepat sorry, aja Bro. nih. Enggak, Papua sih udah buka nih. Papua udah mau buka nih, Papua. Gimana bro? Gimana bro? Ini tanyakan fakta spesifik dengan menghindari kesan menghakimi. Mana yang lebih baik? Cara kita bertanya, yang di sebelah kirinya teman-teman atau yang di sebelah kanannya teman-teman? Nomor 2 deh. Sebelah kanan. Seberapa sering? Seberapa banyak Anda minum alkohol dalam 1 kali kesempatan? Iya, iya. Oke. Karena ada apa tadi? Kadang-kadang, tidak pernah, jarang-jarang, apa kadang-kadang, hampir selalu. Nah, ada pilihan itunya. Iya. Dibanding ini kan iya atau tidak aja. Kalau yang kiri ya atau tidak aja ya, apakah. Oke. Ya, Nah, kalau ada di sini ukurnya kalau yang kedua. mungkin boleh nambahin bro, karena di sini kan ada nih yang belum diisi. Apakah ibu Anda sehat? Baiknya kita bertanya bagaimana nih? Oke. Apakah ibu Anda sehat? Apakah ibu Anda sehat? Nah, bagaimana? Ini sih jadi pertanyaan terbuka ya. Seberapa sehat ibu Anda saat ini? Oke. Bisa nggak sih? Nggak apa-apa. Kita coba. Teman-teman yang lain gimana? Bagaimana bertanyanya? Apakah ibu Anda sehat? Kalau apakah ibu Anda sehat kan kita kesannya ibu sakit. Kesannya menghakimi ibunya sakit gitu kan. Nah ini kan kita ingin menghindari kesan menghakimi. Nah apa enaknya kita bertanya bagaimana? Silakan rekan-rekan yang lain mau menambahkan. Bagaimana kondisi ibu Anda? Boleh kali ya, Bu? Cumut Bro Imam. Ya, Bro Rio nih. Sambil jaga anak nih, Bro. Apalagi nih? Oke, jadi biar lebih spesifik, ada kurun waktunya bagaimana kondisi ibu Anda dalam sepekan terakhir. Oh iya, benar, betul. Oke, apakah Anda melakukan seks aman? Wah, ini seks aman gimana ya? Pakai sabuk pengaman gitu ya? Apakah Anda melakukan seks aman?
Ayo rekan-rekan, tinggal 2 lagi nih. Oke, bro, seberapa sehat hubungan seks Anda saat dalam 1 minggu terakhir? Atau seberapa aman ya? Atau seberapa sehat boleh ya? Sehat atau aman boleh ya? Sehat atau aman, coba kita tulis ya. Nanti kita diskusi sama teman-teman. Siap, bro. Sehat, terus sehat, hubungan seks. Tadi ya? Dalam sepekan. Oke, teman-teman ada yang ingin menambahkan atau punya pertanyaan yang berbeda? Nah, tadi Bro Imam bilang seberapa sehat hubungan seks Anda dalam sepekan. Ngabuburit kenapa jadi hubungan seks ya ngomongnya? Nggak apa-apa. Oke, nggak ada nih. Berarti setuju nih dengan cara bertanya Bro Imam ya? Mungkin nambahin sedikit. Saya nambahin sedikit. Nah, ini gue nambahin yang kedua. Saya nambahin yang kedua ya. Nah, yang terakhir, apakah Anda tidur dengan nyaman? Ayo silakan teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kita berlatih sedikit ya. Jadi memang yang lebih sebenarnya sih ini pertanyaan tertutup, tapi kita ingin menghindari kesan menghakimi. Jadi kita membuat pertanyaan juga tertutup di sebelah kanan yang menghindari kesan menghakimi. Seberapa sering Anda minum alkohol dalam 1 pekan? Seberapa banyak Anda minum alkohol dalam 1 kesempatan? Apa saja yang Anda makan setiap hari? Siapa yang Anda miliki dalam sistem dukungan yang baik? Bagaimana kondisi ibu Anda dalam sepekan terakhir? Seberapa sehat hubungan seks Anda dalam sepekan? Apakah Anda melakukan seks dengan pasangan Anda atau bukan pasangan Anda? Terus bagaimana kualitas tidur Anda semalam? Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Jika tidak, berikut ini daftar pustakanya. Ada yang paling baru saya ambil itu kemarin tuh 27 April 2022 tentang strategi gitu ya. Terus juga ini ada jurnal dari Salman Satya Chandra Sari dan Werin Dinar.
Terus juga ini ada Agency for Healthcare Research and Quality US Preventative Services Task Force, Satgas Pencegahan, layanan Satgas Pencegahan. Terus ada dari AMA sendiri, terus juga dari Amersa sama North Dakota University. Itu saja literasi kita diskusi di Ngabuburit di ruang edukasi ya gitu ya. Dan saya terima kasih karena besok Lebaran, saya jadi udah buat ribbon saya duluan. Terima kasih, selamat berlibur, sampai berjumpa dan tetap sehat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama thank bro, you, maaf lahir batin juga. Terima kasih Bro Bon. Sehat-sehat ya bro. Salam buat yang lain ya. Maaf lahir batin juga. Ya, masih ada yang mau bertanya nih sama Bro Bon. Silahkan. Nih, susah loh nodong Bro Bon nih. Waktunya hampir ke skip-skip kok padahal. Ada yang mau nanya pengalaman Bro Bon atau berbagi pengalaman mungkin selama di lembaganya menghadapi situasi atau tantangan-tantangan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama Oh iya, itu boleh tuh. sambil menunggu Beduk maghrib. beduk maghrib dan takbiran kalau Bro Bon. Iya. Gila, lama banget nunggunya. Aduh, ada pegawai pemulihan nih. Berat nih. Yang barusan komentar berat. Berat bro. Sehat ya, Bon? Alhamdulillah. Lu di mana, Ing? Di Kalibata habis relap prevention Ramadan, yang mau cuti Lebaran dikasih relap prevention dulu. Iya, iya. Yang mau pada cuti Ramadan ya? Cuti, iya. Lebaran ya, cuti Lebaran ya? Iya, iya. Sehat ya? Sehat. Sehat. Kalau gue sih, menurut gue ya harus ada banyak pembendaharaan kata-kata ya, Bon ya. Iya, iya. Jam terbang lah diperbanyak. Saya rasa sih itu. Makanya terima kasih nih Abang Bonika nih mau sharing begini. Jadi refresh lagi kita, Ken. Iya Iya, benar. refresh Makanya lagi. Bro Susah Bon kayak gini-gini. Bro Bon. susah buat dicari. Ada kok. Ada. Kadang-kadang jadi kalau saya sih berbagi pengalaman sebagai pemulihan, biarpun udah tua pun juga udah banyak ilmunya, tapi refreshnya ini penting. Iya. Penting banget sebab apa ya? Narkoba nih masih urusan nomor 2 di dunia, di Indonesia pertama kali nggak korupsi. Saya rasa itu ya. Nih. Bapak sehat ya Bapak Boni. Alhamdulillah Bro Saing. Kapan nih kita offline nih? Temu-temu Iya, nih, kapan, ngopi lah ya kan. Ajak rekan-rekan yang lain nih. Iya, insyaallah lah ya. Amin, amin. Rekan yang lain lah. Amin. Bro ID, ya, thank you Bro Saing. Bro ID, YKB, wah kacau nih mata gue. YKABI. YKAB, lu jangan ngeledek. Apa emang kalau usia nggak pernah bohong. Lembaganya di mana Bro ID nih? Cisarua bro. Oh Cisarua ya. Sama Cisaruanya mana tuh? Kalau Cidokom dekat sebelum Fancam, sesudah Fancam. sebelum pasar Cisarua dia. Oh sebelum pasar Cisarua malah ya. Oke. Ya. Jangan ke sana bro, macet bro. Oh iyalah nih Lebaran. Iya, tapi boleh lah nanti kalau diundang, insya Allah ada waktu datang gitu ya, Siskan ya. Kalau mampir ya. Ditunggu mampirnya. Nanti mau mampir, nggak boleh ya sis ya. Boleh dong, apalagi buat Bu Nur Hikmah nomor 1. Bu Nur Hikmah ada yang mau ditanyakan? Sementara cukup sih. Cukup ya, udah mudik Bu? Kayaknya udah Ini mudik baru nih. nyampe. Alhamdulillah. Mudiknya kemana Bu Nur Hikmah? Ke Tegal bro. Oh Tegal, berapa jam tuh kemarin bisa dapat nyampe Tegal dari? Berangkat jam 3 pagi. Nyampe jam 9:30. 10 siang ya? Pagi juga iya. 10 pagi. Okay. Iya pagi. 3 dini hari nyampe pagi ya. Hmm. Lumayan sih, lumayan. 7 jam ya? 7 jam ya?
Non-stop itu bro. Biasanya berhenti di rest area. Lumayan Biasanya pegel lah ya, berapa? Bu, ya. Biasanya berapa jam Bu Nur Hikmah? Kalau nggak padat merayap 4 jam bisa nyampe. Oh, rugi 3 jam lah ya kemarin ya. Iya, lumayan. Oke. Kalau lewat mampir Baik. sini ngomong di Tegal. Waduh, macam Siap. deket aja Bu. Saya dengar 7 jam, 8 jam itu kayaknya gimana gitu, langsung pengen nyari es teh manis saya. Oke, terima kasih juga Bro Rizaldi sudah kembali mengingatkan tentang hal yang penting. Ya, pendapat sih sama Bang Saing gitu kan, kita harus, kalau yang Bro Bon sering bilang, upgrade diri ya Bro ya. Iya. Karena yang kemarin Bro Ahmad bawain materi juga ternyata ada upgrade tentang UTC 4 gitu kan, ada beberapa hal yang baru dimasukin di UTC 4 dan ini tentang konseling, tentang teknik cara kita membangun hubungan remeh-temeh ya mungkin kadang-kadang agak nggak ngeh ya Bro Bon ya. Itu sih. Satu ada pertanyaan Bro, kemarin ada yang nanya juga ke saya. Ini sebelum closing, ini kalau misalnya ada konselor dan dia MOD, sedangkan konselor itu kan harus ramah, empati. Kalau MOD menurut orang yang bertanya sama saya harus tegas, galak. Nah, itu kira-kira gimana Bro? MOD harus tegas dan galak. Galaknya sih yang saya coba ini ya, coba highlight gitu. Jadi sebenarnya kalau konselor tuh gimana ya? Kan dia ada tuh sikap-sikap konselor tuh, di UTC juga ada. Iya Bro Imam, silakan monggo. Di UTC itu ada sikap-sikap konselor gitu ya, genuine apa segala macam. Galak itu juga saya nggak nemu itu di UTC berapa juga nggak nemu. Galak itu antara dia memang kebawa budaya atau memang dia belum gajian sih, itu aja. Belum THR belum. Mungkin masuknya galak kalau dia ada butuh pembelajaran, dia ngasih result atau gimana mungkin ya, asumsi saya ya. Kalau result sih sah aja gitu ya, Siskan ya, kayak misalkan saya tuh kalau di Karisma tuh kalau ngasih apa ya, kalau mungkin saya lahir dari program Therapeutic Community yang resultnya tuh lumayan selalu by fisik gitu ya. Jarang sekali yang menggunakan kognitif gitu. Nah, ketika saya di Karisma, kalau saya memberikan result kepada klien saya yang outstanding, ya supaya dia tahu nggak sih kesalahan yang dibuat. Time writing itu hal yang sederhana sebenarnya. Time writing baru nanti diskusi, kalau nggak saya kasih tugas, dia googling. Cari tahu tentang kesalahan yang dibuat. Itu apa sih sebenarnya? Seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya bentuk ketegasan juga. Atau misalkan kayak klien yang pulang home life atau bisnis pas, ternyata dia bercerita, atau dia pulang, kita jelas-jelas dan dia mengakui dia teler berat, atau dia dalam keadaan menggunakan. Kita kan tegas, ya oke. You tidak boleh mengambil privilege tidur di atas tempat tidur dan di dalam kamar you. You tidur di ruang tamu dengan menggunakan matras tipis. Ya hukuman? Enggak. Ya itu hukuman, tapi bentuk ketegasan. Tapi apa harus galak? Enggak gitu maksudnya. Tegas, yang penting tegas. Tegas itu dia jangan dinego lah. Tegas itu jangan dinego. Tegas itu bukan berarti keras ya. Beda, itu tegas sama keras itu beda. Tegas itu memang dia udah ada prinsipnya, udah ada garis yang emang nggak boleh dinego gitu. Sebenarnya tegas juga bisa ngebantu untuk kita menjaga batasan-batasan Betul itu hubungan ya, itu Bro, hubungan ya? terapeutiknya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bro Bon. Ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 kurang 2 menit, ini nggak terasa ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, sudah sebulan penuh mengikuti Lokakarya. Mohon maaf sekali lagi jika ada kendala-kendala, terutama misalnya sinyal atau ada yang terhambat untuk join ke Zoom. Mohon maaf, ya inilah seninya kita kegiatan webinar.
Insya Allah Trita Rasa akan mengadakan kegiatan offline, ditunggu aja kabar-kabarnya. Mudah-mudahan yang dari Makassar, dari Banyuwangi semuanya bisa hadir untuk bisa bergabung di kegiatan selanjutnya. Silakan kita foto bersama dan menyalakan kameranya. Jika yang bisa menyalakan kameranya, yang lagi nggak makan boleh. Waduh, Bro Reja lagi di facility nih kayaknya. Klimis lagi rambutnya. Ya, Bro Dimas, boleh Bro Dimas. Paling Sehat awet, selalu Bro paling- Ronaldi. Paling awet muda Bro Saing, Siskan. Nggak ada bedanya umur 30 sama udah mau dapat diskon naik Transjakarta. 2 tahun lagi diskon dan naik Transjakarta deh. Ya, boleh dihitung Bro Dimas. Udah pada nyala itu kameranya semua. Silakan Oke, lo, yang Iwan. bisa menyalakan kameranya. Wah, Bro Alan nih rambutnya juga klimis nih. Seger banget nih. Oke, Iya, dihitung iya, Bro hitung Dimas. ya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oh, cuma 2 ya. Oke. Oke, terima terima kasih kasih. semuanya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, Thank you. sehat-sehat. Hati-hati yang ingin mudik. Selamat. Makasih Bro Bon, Iya. Sisken. Sama-sama, Sama-sama Bro Bro. Saing, sama-sama. Yo, teman-teman. selamat semuanya. Allahu Akbar, Allah